Jadi selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini masih suasana Lebaran, saya dari Konteneran ID mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman semuanya. Jadi semoga kesalahan kami yang disengaja maupun tidak disengaja bisa dimaafkan. Oke. Untuk mempersingkat waktu juga, teman-teman ya, di sini ada beberapa informasi ya yang akan kita sampaikan ya di meeting kita kali ini, utamanya beberapa hal terkait dengan promosi ekspor. Barangkali teman-teman eh, mau ya mencoba ya untuk mencoba berpromosi ekspor, silahkan teman-teman ya. Nah, eh, pertama kita mulai dari Kopdar ya, Kopdar dulu ya. Jadi Kopdar Kontaineran ID beserta Atas Perdagangan Canberra beserta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jawa Timur serta Ekspor Center Surabaya itu akan dilaksanakan Kamis 18 April 2024. Jamnya itu jam 3 sore ya teman-teman. Jadi kalian nggak perlu datang jam 2 bagi yang sudah ngelis ya. Jadi teman-teman cukup datang jam 3 sore saja di ruang rapat lantai 3 Gedung A Disperindak Provinsi Jawa Timur. Nah, untuk yang ingin mengikuti Zoom, link Zoom-nya juga sudah ada di informasi suratnya ya yang saya kirim ke grup ya teman-teman. Jadi kalian bisa coba untuk mengikuti juga. Nah, karena di sana ada beberapa informasi ya, termasuk juga program-program atas perdagangan, program-program Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kemudian juga ada buyer juga di sana. Jadi informasinya bakal cukup oke ya teman-teman untuk kalian ikuti. Nah, selain itu juga ada hadiah ya, hadiah menarik yang bisa teman-teman dapatkan. Oke, kemudian ya untuk selain kopdar ya teman-teman, selain kopdar di sini ada pembahasan. Kita langsung ke kopdar. Setelah kopdar apa ya? Bentar teman-teman. Oke, Alibaba teman-teman, Alibaba. Nah, di sini dari Pak Himawan ya kemarin ya, dari Pak Himawan, sayang beliau nggak bisa hadir juga untuk malam hari ini. Beliau ada akun Alibaba ya, ada akun Alibaba. Dulu kita sempat mau urunan ya untuk daftar jadi membershipnya Alibaba, cuma karena lumayan mahal ya teman-teman, sekitar 35 juta setahun, 35 juta setahun untuk membership Alibaba itu sendiri, makanya nggak kekumpul-kumpul tuh pada saat itu pesertanya. Nah, di sini Pak Himawan ternyata dia sudah mendaftar secara pribadi, secara perusahaannya dia, perusahaannya beliau gitu. Nah, dari Pak Himawan sendiri, beliau bilang bahwa bisa dipakai juga dari Konteneran ID kalau memang kita mau gitu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang memang ingin untuk mempromosikan barangnya di Alibaba, kalian bisa coba untuk mengkoordinir teman-teman yang lain. Karena dari Pak Himawan sendiri, dia bilangnya adalah eh, semua diserahkan ke konteneran ID. Jadi kita nanti akan bayar admin, satu admin ya teman-teman, satu admin untuk memanage produk-produk yang memang mau kita jual di dalam platform Alibaba tersebut. Tentu dari akunnya sendiri kan udah free. Jadi yang semula 35 juta itu free ya dari Pak Himawan. Jadi mungkin nanti kalau misalkan teman-teman berminat, jadi tinggal urunan yang administrasinya ini, masalah adminnya ini. Jadi atau ada satu volunteer mungkin yang mau jadi admin ya boleh aja sebetulnya. Cuma dia harus netral ya, harus netral, harus mau untuk apa? Harus mau untuk tiap hari ngupload produk, tiap hari ngupdate mengenai
peluang-peluang yang ada di Alibaba dan sebagainya. Jadi eh, teman-teman bisa bisa coba untuk diskusikan lebih lanjut ya. Cuma kalau kita ingin membayar ya, bayar atau meng-hire admin itu sendiri mungkin kalau ada 20 perusahaan ya, 20 orang gitu, ya mungkin bisa urunan 100 ribuan ya, 100 ribuan per bulan, di mana nanti dari hasil urunan tersebut kita bisa hire seorang admin ya yang mau digaji 2 juta lah ibaratnya sebulan untuk manage produk, untuk eh, apa namanya untuk manage produk, untuk nyari opportunity di Alibaba dan sebagainya, koordinasi dan sebagainya lah teman-teman. Itu kalau misalkan teman-teman memang setuju ya. Jadi dari membershipnya Alibaba itu free dari Pak Himawan. Cuma Pak Himawan minta ada satu orang yang memang concern untuk manage akunnya itu supaya lebih tertata lagi. Jadi teman-teman bisa coba untuk menimbang-nimbang ya, barangkali cocok ya, produk dagangannya itu cocok ditampilkan di Alibaba ya, monggo aja teman-teman gitu ya. Oke, kemudian di sini informasi kontaineran trading center program. Jadi di sini teman-teman, tapi karena ini mungkin ya hanya ada sekitar berapa 6 orang ya yang hadir ya, mungkin ini nggak akan optimal ya teman-teman informasinya, terutama untuk yang trading program ini. Jadi rencananya ya, ini baru rencana. Saya juga akan melihat antusiasme dari teman-teman mengikuti meeting kali ini ya. Jadi rencananya kita akan data gitu teman-teman, kita akan data mana yang memang di Containeran ID itu as a produsen, mana yang as a trader gitu teman-teman. Jadi nanti as a produsen dia bisa open open produknya dia, bisa open produknya dia. Kemudian as a trader kita bisa menjualkan ya, menjualkan barang dagangan atau produksinya si produsen ini. Nah, setahu saya ya di grup itu ada yang punya pabrik briket, ada yang punya pabrik wood pellet, ada yang punya pabrik apa namanya? Coco fiber dan sebagainya gitu. Cuma memang jarang jarang muncul ya, teman-teman, jarang muncul. Jadi itu mungkin yang akan kita lakukan ya. Cuma ya sekali lagi karena ini hanya 6 orang ya, teman-teman, hanya 6 orang. Saya kira kita nggak tahu nih apakah akan efektif ya karena nggak semuanya hadir nih teman-teman, nggak semuanya hadir. Jadi eh, kita belum tahu nih untuk yang trading itu. Rencananya saya memang akan pisah gitu. Jadi ada produsen, ada trader. Jadi yang produsen itu tinggal optimalkan produknya, inovasi. Yang trader ini dia akan fokus untuk mempromosikan dan menjadi salesnya si produsen ini. Tentu 2 orang ini harus terkoneksi ya. Jadi Container ID sebagai fasilitator atau connecting the dot aja, teman-teman. Cuma itu akan sulit ya teman-teman. Saya harus akui sulit untuk direalisasikan ketika tidak kompak teman-teman ya. Tidak kompak dari segi grup ini ya teman-teman. Karena kalau misalkan produsennya nggak hadir gitu kan, kita sulit untuk mengkonfirmasi gitu apakah beliau setuju untuk barangnya dijual, dijadikan produk kita gitu. Kemudian siapa saja yang berminat ke produknya, nah itu akan sulit ya. Mungkin itu jadi wacana dulu saja teman-teman. Mungkin nanti kalau misalkan kita sudah bisa ngumpul bareng ya, ngobrolin bareng masalah produk, produsen dan juga trader ini itu jauh lebih baik.
Cuma yang kemarin pro ada satu pabrik yang memang beliau itu sudah bilang open gitu loh, open untuk trader gitu. Sehingga produknya wood pellet teman-teman. Beliau itu memang butuh trader-trader yang terlatih gitu loh. Jadi di di Container ID istilahnya kan teman-teman sudah dalam tanda kutip terlatih gitulah dengan beberapa metode dan beberapa etika dalam dalam berdagang, dalam ekspor impor sehingga beliau itu mempercayakan gitulah, mempercayakan produknya untuk ditradingkan oleh trader di Containeran ID. Cuma karena beliaunya ini nggak hadir, saya sulit untuk mengkonfirmasi. Sedangkan apa kita itu kekurangan orang teman-teman untuk japri satu-satu gitu loh. Itu akan sangat banyak makan biaya, waktu, tenaga gitu teman-teman. Jadi itu aja sih kekurangannya ya kalau misalkan kita mau aktifin trading program ini. Sejujurnya itu program yang menurut saya bagus bagus banget sih supaya kita nggak jalan sendiri-sendiri gitu. Ada satu komunitas yang memang oke kamu punya produk apa kita jualin gitu lah. Nanti tiap minggu bakal kita pantau gitu, bakal meeting seperti ini. Kira-kira kalian eh, riset bayarnya itu udah dapat berapa, misalkan udah dapat 5, apakah udah di email atau belum gitu. Emailnya seperti apa. Jadi kita terus tiap minggu itu ada perkembangan yang signifikan gitu teman-teman. Jadi eh, apa ya bukan bukan hanya sekedar oke kita ngumpul gitu. Kemudian juga di grup juga belum ada kegiatan yang oke gitu. Nah, jadi eh, itu masih masih kita pikirkan dulu ya teman-teman untuk trading program itulah. Karena saya takutnya saya takutnya adalah perusahaan produsen itu tidak semuanya kadang open ya teman-teman, tidak semuanya open kepada trader. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau misalkan saya pukul rata semuanya, takutnya ada yang tidak berkenan gitu. Kalau misalkan eh, ada yang berkenan satu dua, cuma kan kita sulit komunikasinya kalau harus dijapri ya teman-teman, harus dijapri satu-satu ya agak sulit juga karena kita eh, timnya kan kurang di sini. Jadi itu dia kendalanya. Nah, ini ada yang angkat tangan nih. Kalau nggak salah dari tadi nih. Ini siapa nih? Syarif Hidayat MTA. Nah, ini silahkan nih. Ada apa nih? Assalamualaikum, Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, minal aidin Mas Ari. Minal aidin, mohon maaf juga, Mas. Ini kan ada saran nih terkait yang Hmm. trading tadi. Hmm. Kan saya juga trader nih. Hmm. Nah, saran sih karena kita meeting aja tuh sekarang aja susah gitu kan, paling 6 orang, 10 orang gitu kan. Hmm. Ya, betul Eh, betul. mungkin mungkin ada saran dari saya. Yang Gimana? produsen sama trader ini dibikin form aja, form Microsoft gitu kan, form Google. Jadi Hmm. nama produsennya apa gitu kan, bidang apa, dia ngisi sendiri gitu, kita kita share di grup gitu kan. Oke, Eh, jadi kalau dia ngisi kan ada pilihan tuh, bersediakah dia produknya di trader kan gitu. Jadi kalau kita oke, nunggu nunggu eh, hadir satu-satu juga repot, karena saya perhatiin juga teman-teman kadang ada yang sibuk kan, jadi betul. kurang apa ya, kalau meeting tuh susah gitu, Nah, harus. Mm-mm, itu aja betul sih mas. betul betul. Cuma Kalau yang jadi problem itu adalah kita butuh banyak sekali informasi dari si produsen ini sebetulnya ya. iya Kita sih. butuh kayak misalkan company profile, foto-foto di gudangnya, itu kan apa ya informasi tentang produk perusahaannya. Nah, itu kan
kita butuh banget tuh si si informasi itu. Nah, sedangkan kalau misalkan di form ini mungkin tidak atau kurang mengakomodir, atau nanti saya pikirin deh caranya supaya di form ini bisa mengakomodir seluruh pertanyaan dari trader-trader gitu. Iya, dan kalau bisa trader juga bikin dikasih form, jadi trader ngisi data juga gitu. Oh, saya sebagai Ya, trader, nah lokasinya juga, misalnya nih saya lokasi domisili di Cilegon gitu kan, si oke. produsen si produsen di Serang, saya bisa Hmm, nih nengokin ke, oh saya juga bisa akses data si form ini kan nanti dikumpulin di satu data kan, iya betul. oh ternyata ada nih produsen yang deket saya bisa datang gitu. Oke, oke, oke. Oke, boleh, Nah, boleh, boleh, boleh. Nanti mm, saya coba pikirkan ya, iya, iya Mas. bagaimana detail pertanyaannya. Itu kan Iya. harus semua ter apa ya ibaratnya ya terelaborasi lah, terelaborasi pertanyaan dari apa namanya si trader ataupun si produsen ini kan. Mhm. Oke. Cuma yang saya tahu itu ada satu memang yang DM saya secara pribadi, WA saya secara pribadi. Bahkan saya sudah pernah ke pabriknya. eh Dia bilang ya nggak apa-apa. Maksudnya coba tolong di tradingkan gitu. Yang memang betul-betul sudah paham gitu mengenai trader dalam ekspor dan impor gitu. Ya saya siap asalkan datanya itu eh, dikasih dulu ke kita gitu, baru kita share ke grup. Nah, sampai sekarang datanya belum belum dikasih ke kita. Nah, itu yang jadi kendala kita. Atau opsi kedua ya, kalau memang itu terlalu sulit ya untuk connecting the dots, mungkin saya akan coba jalan dengan beberapa orang dulu yang memang mau gitu. Kita bentar ya. Kita jalan dulu dengan beberapa orang yang memang mau, entah itu trader, entah itu produsen. Kita meeting coba tiap minggu, rutin ya, tiap minggu ini. Seminggu sekali aja, kalau bisa sejam aja, nggak usah banyak-banyak ya teman-teman. Sejam aja. Kita akan bahas betul-betul seminggu ini kalian ngapain, minggu depan ngapain gitu. Kalau misalkan minggu ini promosi ke 5 perusahaan, minggu depan udah siap belum data 5 perusahaan lainnya gitu. Nah, kalau misalkan oke udah siap nih data 5 perusahaan yang mau kita kirim email, kita bisa coba bedah emailnya kayak apa sih yang teman-teman kirimkan kepada buyer gitu. Nah, itu yang mungkin ya eh, apa ya opsi kedua yang bisa kita lakukan. Jadi, kalaupun nanti di form ternyata hasilnya kurang oke gitu atau kurang yang mengisi, mungkin nanti kita bisa jalan dengan seadanya aja. Kayak kayak misalkan tadi ada 6 orang ya, ya udah kita jalan 6 orang dulu, kita meeting tiap minggu gitu kan. Tiap hari Minggu jam 7 sampai jam 8 malam, nggak usah banyak-banyak. Kita betul-betul bedah dia promosinya udah ke siapa saja, perusahaan mana saja, emailnya seperti apa, teknik dia menyampaikan informasi produk dan perusahaan yang dia punya seperti apa. Nah, itu eh, perlu dibedah tuh karena saya penasaran juga teman-teman. Selama ini kalian itu bagaimana sih cara kirim emailnya gitu? Kalau secara teori kan kita sudah sering belajar ya, sudah pernah belajar gitu bahwa teorinya harus strength dari produk dan perusahaan kita yang ditonjolkan bla 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 bla. Cuma apakah itu betul-betul teman-teman eksekusi atau tidak gitu loh. Jadi ini adalah program yang mungkin setengah memaksa kepada teman-teman untuk berproses gitu loh menurut saya. Nah, kalau opsi yang kedua ini, minggu depan kita udah bisa mulai meeting gitu. Minggu depan kita udah mulai meeting. Tentu kalau yang misalkan yang hadir trader semua, berarti dia harus udah punya produk.
udah punya produk yang dia mau jual, teman-teman, yang dia mau ekspor gitu. Itu yang jadi poin kita di trading program ini. Jadi pendapat kalian itu gimana sih? Saya pengen pengen denger juga nih dari teman-teman tuh. Apakah setuju ada semacam itu, kita kita rutin gitu, kayak kayak ngumpul Zoom seperti ini, tapi bahasnya memang betul-betul bahas riset, buyer, email, persiapan dan sebagainya lah gitu. Kalau saya setuju Mas Ari, karena kan kemungkinan misalnya minggu ini nih eh, yang hadir sedikit, mungkin minggu depan karena kita rutin ada Bisa aja banyak ya. nanti yang iya Oh bisa ya, banyak. boleh, 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 boleh. Kita Hmm. kita mungkin daripada nunggu-nungguan ya, Iya tunggu-tungguan betul. produsen, kemudian tunggu-tungguan trader yang mau ngisi form, ya mungkin nanti akan kita rapikan datanya, tapi mungkin bertahap ya teman-teman ya, bertahap. Yang penting kita jalan dulu aja, dan yang penting apa ya, kita bisa berprogres gitu loh teman-teman, bisa berprogres dengan baik gitu. Tiap minggu kita harus lebih baik daripada minggu kemarin. Nah, ini ada Kak Azza Fadila nih. Monggo, monggo, silahkan nggak? Mau eh, saran, kritik, dan sebagainya, silahkan. Ya, malam Mas. Malam, malam, Kak. Minal aidin ya Mas. Siap, Mhm. sama-sama. Mohon maaf juga. Ya, kalau terkait yang agenda meeting internal tuh saya setuju banget sih Mas. Maksudnya dengan ada meeting internal ini kalau dijadiin agenda rutin tuh jadi kayak ada apa ya, program tersendiri juga kan dari kontaineran tuh. Siapa tahu dengan diagendain rutin tuh yang awalnya pesertanya sedikit yang ikut Zoom meeting, makin lama karena rutin jadi makin banyak yang ikut gitu loh. Oke. Terus mungkin juga bisa jadi ajang sharing kalau misalnya ada kendala-kendala apa gitu kan, jadi enak diskusinya kalau bareng-bareng itu. Oke. Terus saya mau nanya Mas, kalau Mm-mm. saya itu kan produsen ya, Mm-mm. kan di bidang fashion kalau saya tuh Mas. Oke. Tapi kalau misal saya mau trader juga tuh bisa kan Mas? Bisa, bisa. Bisa. Rencananya apa produknya? Kalau yang apa nih Mas? Kalau yang Yang trader itu. yang trader kemarin tuh kan saya sempat ikut satu event tuh Mas. Itu Mm-mm. dia tuh ada beberapa produk. Jadi saya ketemu sama kayak marketingnya suatu pabrik gitu loh Mas. Oke. Nah, saya tanya juga ke beliau, ini kalau misal saya pasarkan produknya, apakah mereka berkenan? Dan mostly jawabannya tuh berkenan. Produknya yang macam-macam. Ada yang berikat di Jombang pabriknya, ada yang Oke. pabriknya di Surabaya, Oke, oke, oke. beraneka-ragam produk gitu Mas. Oke. Nah, kan ini produknya, pabriknya ini kan mereka bukan anggota kontaineran nih Mas. Ah, ah. Apakah itu misal ada nanti ada form tuh saya isi juga listnya di situ gitu. Nggak perlu kalau misalkan dia nggak ada di dalam chat ini ya, dalam chat ini, dalam grup chat itu nggak perlu diisi, jadi yang diisi Kak Aza aja sebagai trader gitu. Nah, kenapa saya bilang nggak perlu diisi, karena memang tujuan utamanya ini memang mempertemukan antara pemilik barang atau produsen dan trader gitu loh Mbak. Jadi betul-betul dua orang ini atau dua pihak ini yang ada dalam satu grup itu bisa ngobrol gitu. Contoh misalkan yang wood pellet gitu. Wood- Ada seorang pengusaha yang dia punya pabrik wood pellet tapi dia nggak ada karyawan untuk sales and marketing gitu. Nah, ini kan bisa ngobrol tuh, bisa jadi connecting the dots. Jadi fungsi utamanya sih seperti itu. Tapi kalau misalkan Kak Aza dapat supplier dari luar gitu, nggak apa-apa, nanti diisi as a trader aja, eh, yaitu Kak Aza Fadila gitu. Oke Mas, terima kasih Mas. Oke, dan satu hal ya teman-teman, pastikan ini ya, pastikan ya.
eh, kalau teman-teman memilih sebagai trader, pastikan teman-teman harus langsung datang ke produsennya, ke penghasil barangnya. Jangan ke trader lagi. Biasanya teman-teman, kalau misalkan kita ke trader lagi, itu harganya udah agak nggak masuk biasanya untuk di internasional ya, untuk diekspor ya teman-teman. Jadi kalau misalkan posisi kita sudah sudah sebagai trader, maka kita harus cari pabrik atau cari produsen atau cari manufakturernya. Jangan cari apa namanya trader dalam negeri juga. Nah, itu biasanya nggak masuk. Itu aja yang eh, yang jadi pesan, yang jadi saran saya sih. Jadi teman-teman silahkan bisa cari supplier di luar, tapi ingat harus betul-betul carinya memang produsen. Jangan ketemu sama trader lagi. Nanti kalau ketemu sama trader lagi, deal-dealannya itu biasanya beda. Nanti biasanya bagi hasil atau apa gitu. Nah itu beda lagi itu dari negosiasi dengan si produsen ini. Oke, mungkin kita ketok aja ya kali ya untuk yang program ini. Saya akan coba trial 3 bulan ya teman-teman. 3 bulan. Kita intensifkan betul-betul tuh. Tiap minggu, tiap minggu kita akan meeting. Tentu dengan aturan-aturan yang sudah kita buat ya. Kayak misalkan harus harus open cam gitu teman-teman. Harus open voice gitu. Nggak boleh diem. Nah itu akan ada aturan-aturan tersendiri yang kita buat. Supaya apa? Kalau seperti ini misal saya tahu nama doang nih dengan Kak Azza, tapi kan secara wajah kalau ketemu di mana atau kita papasan di mana kan saya kan nggak tahu tuh mana yang namanya Kak Azza, mana yang namanya eh, Kak Julia Anggraini, mana yang namanya Kak Masia dan sebagainya. Jadi nanti akan kita susun dulu aturan-aturannya. Silahkan nanti teman-teman tiap tiap minggu bisa bisa datang ya, bisa hadir juga di Zoom meeting. Berarti minggu depan ya. Jadi kita siapin setiap minggu ya, setiap minggu jam 7 malam sampai jam 8 malam aja, nggak perlu terlalu terlalu panjang karena mohon maaf saya nggak bisa di weekdays ya teman-teman karena ada beberapa tanggungan kerjaan juga. Jadi saya bisanya di hari Minggu, tapi insya Allah kita komitmen di sini, komitmen untuk bagaimana di Konten ID ini berproses dengan baik dan berprogres setiap minggunya gitu ya. Oke, ada lagi saran dari teman-teman sebelum kita masuk ke yang terakhir nih saya mau jelasin soal apa namanya soal Trade Expo Indonesia 2024 nih. Nggak tahu ibu. Bagi sapi itu kak. Ada lagi? Nggak ada yang mau saran-saran seperti tadi Kak Syarif Hidayat dan Kak Julia ya. Jadi kita mungkin akan mulai meeting tiap minggu ya teman-teman. Ya kita coba ya, coba 3 bulan dulu. Kalau misalkan 3 bulan oke, masih bisa bertahan ya kita panjangin lagi, panjangin lagi, panjangin lagi gitu teman-teman. Oke, kalau misalkan nggak ada kita lanjut aja ya teman-teman ke informasi berikutnya. Informasi berikutnya ini soal Trade Expo Indonesia teman-teman. Di sini sebentar ya saya siapin dulu. Nah, di sini. Nah, teman-teman ya. Maaf. Kita cek di sini. Oke, teman-teman. Nah, ini dia yang mau kita lihatkan ya. Jadi
Eh, Teman-teman, bagi kalian yang memang ya mau tertarik untuk ikut pameran, terutama mau coba pameran dalam negeri dulu sebelum pameran luar negeri, nah teman-teman bisa ikut Trade Expo Indonesia yang ke-39 ya. Di sini akan dilaksanakan 9 sampai 12 Oktober 2024 di ASBSD Tangerang. Sekarang masih April ya, teman-teman, masih April berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Nggak bisa dibilang panjang, jadi tinggal 5-6 bulan lagi persiapan kita kalau memang mau ikut. Utamanya kita harus booking tempatnya dulu supaya nggak sisa-sisa lagi ya, seperti seperti 2 tahun kita ikut kemarin ya teman-teman. Jadi kalau memang mau ikut ya udah komit ikut, siapkan dananya, siapkan produknya, baru kita ikut teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini capaian Trade Expo Indonesia, di sini ada 38.000 sekian pengunjungnya, peserta pamerannya ada 1.000 booth lebih, transaksinya bisa 30,5 miliar US dollar ya, teman-teman. 5 negara dengan transaksi terbesar ada Malaysia, India, Tiongkok, Vietnam, dan Belanda. Nah, di sini zonanya ini ada banyak ya, food and beverage and agriculture product, manufacture product, kemudian ada home living, fashion and services teman-teman. Jadi ada 3 zona besar lah untuk kali ini ya. Dan ini untuk biaya sewa boothnya teman-teman bisa cek ya di sini ya, yaitu 2.350 per square meter ya teman-teman. Jadi minimumnya itu 3 kali 3 yang artinya adalah 9 meter persegi ya, 9 square meter. Tinggal dikalikan aja dengan 2.350 berarti sekitar 2 juta, sorry 21 juta ya teman-teman, 21 juta. Ini belum PPN. PPN itu berarti 11%, berarti kita anggap 2,24 jutaan lah teman-teman. Jadi untuk booth 3 kali 3 meter kita butuh 24 juta itu eh, space doang ya teman-teman. Space seperti yang kanan ini ya. Belum dengan dekorasi, beda lagi. Kalau kita pakai dekorasi yang sangat sederhana itu kurang lebih 20 jutaan ya teman-teman. 20 juta itu sudah oke dan sederhana saja ya teman-teman. Jadi total biaya untuk T dengan ukuran 3 kali 3 itu mungkin sekitar 44, 45, mentok-mentok di 50 juta ya teman-teman untuk 3 kali 3. Nah ini bisa kita buat seperti etalase-etalase ya, sama seperti tahun yang lalu. Jadi kita ada sekitar 10 perusahaan yang ikut. Tahun lalu kayaknya 8 atau 9 gitu teman-teman. Nggak 10 gitu, 8 atau 9 perusahaan. Jadi kita sewa atau dekor etalase di pojok-pojok gitu, di bagian dinding-dinding partisinya ini. Kemudian setiap etalase itu punya satu perusahaan gitu. Jadi tinggal dipajang di sana saja teman-teman. Nah, itu juga bisa jadi solusi untuk dekorasi yang hemat ya teman-teman. Cuma ya tetap namanya pameran B2B itu pasti biayanya bukan biaya yang kecil ya teman-teman. Tapi ini bisa jadi sebagai latihan juga teman-teman ketika nanti kalian memang mau ikut pameran di luar negeri. Otomatis biayanya lebih besar ya, lebih besar. Puluhan sampai mungkin bahkan ratusan juta mungkin ya habisnya. Karena kalau boothnya tidak dapat fasilitas atau tidak gratis, maka biaya boothnya itu yang sangat mahal ya kalau di luar negeri, teman-teman. Oke, gitu ya. Nah, ini untuk floor plan-nya kita move ke tempat lain ya, teman-teman. Kita move ke slide lain di sini. Kita cek di sini ya. Floor plan. Sorry. Nah, ini dia. Oke. Oke, di sini floor plan-nya. Jadi ini ada hall 2, hall 3, hall 3A. Ini food, beverage, and agriculture product. Jadi di sini ada beberapa
ada beberapa hall ya. Sorry, ada beberapa tempat ya. Karena biasanya kan yang paling banyak produknya itu ada makanan ya biasanya, makanan, minuman dan produk pertanian ya. Nah, di sini pintu masuknya dari yang bawah ini ya, teman-teman, bukan dari yang tulisan hall 2 hall 3 ini ya, yang gede ini bukan ya. Tapi dia dari bawah sini. Maka kalau kita mau pilih ya, teman-teman, kalau kita berkesempatan pilih, kita pilih di sini nih. Tapi ini umumnya berapa kali berapa ya ini ya? 6 ya. Oh, di sini 6. Oh, di sini berarti teman-teman ya. Jadi sekitar ini ya, yang 3 kali 4 ya teman-teman. Di nomor ini 343, 344. Nah, atau di sini nih. Ini yang menurut saya bagus nih. 324, 325. Nah, ini bagus nih. Ini 3 kali 4. 3 kali 4 itu 12 meter persegi. Tinggal kalikan saja dengan 2.350.000, nanti ditambah PPN, ditambah apa namanya, ditambah dekorasi ya, mungkin nambah-nambah mungkin 5 6 atau 8 juta lah. Tadi kan 44 ya, atau 45 tambah 8 juta atau 7 juta, berarti sekitar 50-an juta ya dengan dekorasinya ya teman-teman. Ini bagus nih, 324, 325 ini bagus banget teman-teman ya posisinya. Atau kalau mau di pojok, tapi jangan terlalu pojok ya teman-teman. Ini bisa di sini, di 3A82 atau 3A83, ini juga bagus teman-teman. Jadi dia apa, jalannya cukup luas, jadi bisa nengok kanan, nengok kiri dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa coba ya. Di sini bagus nih di 324, 325, kemudian di 343, 344 ini bagus. Deretan ini juga bagus semua nih teman-teman. 250, 251, 248, 249. Nah, itu juga bagus semua. Kenapa kita pilih di bagian belakang-belakang ini? Karena kalau di semakin ke depan sewanya semakin mahal ya, teman-teman. Jadi di sini kayak nomor ini aja nih. 221 nih. 221 ini ukuran 9 kali 3 meter, teman-teman. 9 kali 3 meter kan 27 meter persegi. Dikali 2.350 plus PPN plus ini segala macam, ya bisa 60-an lah ini untuk apa, boothnya saja ya, untuk boothnya saja bisa 60-70 jutaan ini, 9 kali 3 nih. Jadi kita pilih yang masuk akal aja, yang reasonable aja ya teman-teman. 3 kali 4 meter itu menurut saya sudah sangat cukup. 3 kali 3 meter minimal ya, itu juga sudah cukup teman-teman. Jadi teman-teman bisa optimalkan di sekitar itu ya, di sekitar itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ikut, silahkan ya teman-teman. Ini juga sama, hall 5 hall 6 juga sama ya. Rata-rata deket bisnis lounge ini 3 kali 4 meter nih, di sini 529, 620 ini bagus. Kemudian dari sini 541, 542, 543 sampai deretan ke kanan itu juga sangat bagus ya teman-teman. Jadi kalian bisa pilih ya, pilih nomor-nomor tersebut ya teman-teman. Oke, mungkin dari saya cukup itu saja ya teman-teman untuk informasi malam hari ini ya teman-teman. Ini untuk Trade Expo Indonesia ya, untuk Trade Expo Indonesia. Jadi teman-teman silahkan difikirkan terlebih dahulu matang-matang ya, apakah mau ikut atau enggak. Kalau misalkan perhitungan kasar ya di sini, dengan dekorasi yang sederhana. Pertama, dekorasi sederhana, ukuran boothnya 3 kali 3, satu pramuniaga atau sales, itu mungkin urunannya sekitar 3,5 jutaan ya, 3,5 juta sampai 3,75 lah, sekitar itulah, 3,5, 3,75 per perusahaan teman-teman. Jadi sekitar itu urunannya teman-teman. Bisa sampai 4 juta juga, tapi tergantung ya. Kalau misalkan budgetnya bengkak ya bisa aja, karena kan kita
sifatnya urunan ya teman-teman. Jadi semua biaya kita tanggung bersama gitu teman-teman. Itu kalau teman-teman mau silahkan bisa dipikirkan baik-baik ya. Jadi secara umum kita sudah sampaikan semuanya. Minggu depan kita akan coba untuk meeting lagi untuk trading program ya. Eh, kita pengen lihat betul-betul teman-teman itu setiap minggu at least kirim penawaran ke 5 sampai 10 perusahaan udah oke banget teman-teman. Entah kalian dapatnya dari LinkedIn, dari Threadmap, dari Go Forward, dari Instagram, dari YouTube, dari berita, dari Google, dari ChatGPT dan sebagainya lah. Jadi informasi buyer sekarang sudah sangat terbuka ya. Jadi teman-teman bisa bisa dapat informasinya dari sana. Oke? Dari saya cukup itu saja teman-teman untuk informasinya. Kita jumpa lagi minggu depan ya untuk yang mau ikut aja. Kita mulai seadanya dulu untuk trading program ini. Fokus untuk menawarkan produk yang eh, kita punya ya teman-teman. Tentu dengan apa ya aturan-aturan yang nanti kita buat ya supaya lebih menarik lagi lah, supaya lebih semarak lagi diskusinya gitu teman-teman. Karena kita betul-betul butuh diskusi dua arah di sini supaya informasi itu kita tangkap secara utuh gitu. Supaya nggak setengah-setengah gitu teman-teman. Mungkin ada yang punya pengalaman lain, pengalaman berbeda, ada sanggahan, ada saran lain, ada kritik dan sebagainya dari teman-teman. Nah itu juga kan akan membantu proses ekspor kita, proses persiapan kita. Oke, sebelum kita akhiri ada yang ingin bertanya, saran atau apa? Nah ini Kak Nindita nih, silahkan Kak Nindita. Iya, sorry ya on cam apa, off cam aja. Saya baru gabung, maaf telat. Oke, nggak apa-apa. Baru sampai rumah. Iya. Ini yang pertama tadi mungkin karena saya kurang info ya. Hmm. Kalau misalnya di Trade Expo nanti saya kirim barang aja, itu Hmm. sewa standnya berapa dengan pramuniaganya berapa. Jadi saya nggak ikut ke Jakarta gitu. Nanti ya, ya mungkin belum belum dapat hitung-hitungannya ya Mas ya. Iya Mungkin belum. saya ikut di situ aja, saya ikut titip barang dan apa namanya sambil saya lihat kalkulasinya berapa biayanya itu. Oke. Oh. Heeh. Kemudian yang kedua untuk yang ke Malaysia kemarin gimana Mas? Progresnya katanya bulan Mei ya, yang snack ke Malaysia, yang di Kebetulan mall itu itu. bukan bukan saya kayaknya yang itu ya, yang blast Oh, ke bukan grup kamu ya. ya? Bukan Iya, kayaknya. Mm-mm. yang snack ke Malaysia itu. Mm-mm. Bukan saya kayaknya itu. Oh, oke ya udah kalau gitu nanti saya tanyain aja di grupnya. Oke, siap. Oke Jadi, ya. oh ya, sekedar informasi saja. Ini ada Iya. dua orang yang dari luar ya, bukan dari grup kita yang memang tertarik untuk ikut urunan ya, Trade Expo Indonesia. Jadi mungkin kalaupun ada 8 orang lagi yang tertarik ya silahkan teman-teman. Kalau memang sama-sama pengen gitu ikut ikut pameran ya silahkan. Dan yang paling penting jangan lupa minggu depan kita meeting lagi ya. Cuma fokusnya betul-betul promosi aja, promosi. Sedikit-sedikit kita akan flashback persiapan barangnya gimana, persiapan perusahaan, cara email, kemudian juga tiap minggu harus ada buyer baru, data buyer baru yang di riset ya, yang di riset yang dikumpulkan dari sumber manapun gitu. Jadi Iya. good luck ya untuk teman-teman semuanya. Program ini kita buka ya, kita buka selama 3 bulan dan kita akan meeting tiap minggu, setiap hari Minggu jam 7 malam sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Membahas soal tadi, soal progres ekspornya seperti apa, progres promosinya seperti apa gitu. Oke, mungkin ada Siap, pertanyaan Mas. dari teman-teman semuanya, silahkan sebelum kita tutup. Oh iya Mas, saya mau tanya yang untuk tanggal 18 besok itu
Wis, apa saya kan sudah ikut yang ikut ngisi di formnya. Nah, Mm-mm. itu kan tertulis harus dapat apa balasan dari mereka baru bisa gitu, masuk gitu. Lah, saya sempat ragu, ini masih tinggal masuk saja atau gimana gitu besok tanggal 18 itu Nah, di ini Surabaya. sudah list di grup nggak ya yang Ya di sudah Mas, saya yang namanya Arif, siapa? Arif Prasetyo, Muhammad Arif Ah, Prasetyo Mas. M. Arif Prasetyo ya. Oke, nanti Nah, tinggal iya. itu aja, tinggal seperti yang diinformasikan di grup ya. Kalau form itu kan untuk orang luar. Kita Oh, dapat jatah 8, 8 peserta. Nah, ini kebetulan sudah full 8 peserta offline. Jadi, bagi yang sudah list Ahmad Triharyono, Kazim Alwi MD, Aris Munandar, Azanur Fadila, Fida atau Zahro Mufida, Nenek Nur, M. Arif Prasetyo dan Pak Bayu itu bisa langsung datang aja tanggal 18 jam 3 sore di Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur di Jalan Siwalan Kerto Utara nomor 242 Surabaya. Jam berapa? Jam 3 sore. Tempatnya di mana? Ruang rapat lantai 3 gedung A. Kalau misalkan nggak tahu ruang rapatnya sebelah mana, nanti tanya aja di sana. Saya pun juga belum tahu soalnya di mana ruang rapatnya gitu, teman-teman. Jadi tinggal tinggal datang saja. Nanti eh, kalaupun ada yang nanya, tapi saya yakin nggak ada yang nanya ya teman-teman, karena itu invitation ya, semuanya invitation. Jadi Konteneran ID ngundang 8 orang, kemudian dari Dinas Provinsi ngundang 29 orang, Pak Haris ngundang 13 peserta gitu. Jadi sudah ada plot-plotnya gitu teman-teman. Nah, untuk yang ngisi form sendiri itu sebetulnya formalitas saja untuk yang online ya, karena semuanya akan diarahkan ke online. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapat undian hadiah, teman-teman. Jadi nanti akan ada hadiahnya di masing-masing kota kopdarnya Pak Haris gitu, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, tinggal datang aja sesuai dengan yang sudah saya sampaikan di grup ya. oh seperti itu nih Mas. Terima kasih Mas informasinya. Oke, siap. Ada lagi teman-teman semuanya? Bagi yang nggak bisa offline Surabaya, teman-teman bisa ikut online-nya juga ya teman-teman. Meeting dan passcode-nya sudah saya share juga di grup. Kalian tinggal join aja jam 3 sore tanggal 18 April. Banyak informasi termasuk juga bayar Bu Suli ya kalau nggak salah, Bu Suli dari Eastern Cross Australia itu bakal hadir ngisi, Pak Haris, kemudian ada program-program ECS Expo Center Surabaya dan juga Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur juga akan menginformasikan program-programnya. Jadi barangkali nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Sorry, buat yang di Jakarta belum ada ini info baru. Jakarta itu formnya sudah disampaikan di grup ya. Jadi di form itu sebenarnya sudah bisa langsung mengisi, termasuk juga yang Jakarta itu sudah ada pilihannya ya. Jadi tinggal tinggal isi saja, tinggal isi formnya saja. Eh, ini sebentar saya share ulang kayaknya formnya ya. Nah ini dia. Sebenarnya saya nggak nge-share formnya ya, saya nge-share apa namanya? Link ya, link bagaimana kita ngisi formnya itu. Nah, ini dia nih. Saya kirim ulang, silakan dibaca. Kalau memang tertarik bisa langsung diisi saja formnya. Nanti di sana ada pilihan mau ikut kota yang mana? Ada Surabaya, Malang, Jakarta, Lampung, dan juga ada sesi online dan offline-nya. Jadi tinggal diisi saja ya. Oke, teman-teman semuanya, adakah pertanyaan lagi, teman-teman? Mungkin sudah cukup mungkin Mas teman-teman. Kalau misal belum ada lagi, ya silakan teman-teman persiapkan untuk meeting minggu depan ya. Jadi
betul-betul teman-teman persiapkan dengan baik persiapan perusahaannya, persiapan produknya. Kalau lebih baik sudah ada produk, sudah ada supplier, sudah ada company profile juga. Jadi kita tinggal bahas bagaimana promosinya, emailnya, kita maintain ya, bagaimana itu konsisten tiap minggu bisa kirim ke 10 perusahaan atau mungkin 30 perusahaan, nanti sesuai dengan kemampuan masing-masing perusahaan. Jadi terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah hadir di meeting kita kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama. 1 jam aja, nggak perlu banyak-banyak. Yang penting teman-teman eksekusinya eksekusi dengan baik, sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya. Saya di sini cuma memfasilitasi ya teman-teman, memfasilitasi teman-teman untuk bisa konsisten, untuk bisa berkembang, untuk bisa maju bareng juga, kita berproses bareng gitu. Cuma kalau dari teman-teman sendiri itu belum mau bergerak ya saya nggak bisa memaksa karena kita sudah bukan anak-anak lagi ya dalam tanda kutip ya kita masing-masing pihak harus proaktif juga teman-teman. Jadi dari dari kami proaktif, dari teman-teman juga proaktif. Jadi kita akan ketemu di tengah. Oke, terima kasih banyak atas perhatian dan juga kesediaan waktunya untuk hadir. Kita ketemu lagi di meeting minggu depan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Thank you semuanya ya. Terima kasih banyak. Selamat Kita ketemu malam. minggu Terima depan. Terima kasih Mas. kasih. Waalaikumsalam Malam. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih informasinya Mas. Terima kasih.